Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat. Tukarkan kartu dengan teman di sampingmu. Lalu jawablah kartu pertanyaan temanmu. Nah, misalkan saja pertanyaannya, mengapa JJ bersifat sombong? Jawabannya adalah karena merasa tubuhnya paling tinggi. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Manakah kalimat penolakannya? Iya, tidak mau kek, saya sedang repot. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, gambar yang pertama ini terlihat ada pemungutan suara. Ini termasuk pengamalan sila Pancasila yang keempat. Simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian gambar yang kedua, ini ada penyerahan bantuan kepada korban bencana alam. Ini merupakan pengamalan sila Pancasila yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain. Simbolnya adalah padi dan kapas. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah musyawarah mufakat. Ini sesuai dengan pengamalan sila keempat. Simbolnya adalah kepala banteng. Gambar yang berikutnya adalah kegiatan posyandu. Ini merupakan pengamalan sila yang kelima. Karena adil dalam pelayanan kesehatan. Simbolnya adalah padi dan kapas. Kemudian yang terakhir, ini terlihat Udin sedang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Ini adalah pengamalan sila Pancasila yang kelima. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Yang sesuai sila keempat, 1. Bermusyawarah atau berdiskusi. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Menghargai hasil diskusi. 4. Berani bertanya dan menyampaikan pendapat. 5. Melaksanakan pemilihan ketua RT. Sedangkan contoh lain yang sesuai sila kelima di masyarakat, 1. Adil terhadap semua orang. 2. Tidak memilih-milih teman. 3. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. 4. Tidak melanggar hak orang lain. 5. Hidup hemat dan saling gotong royong. Nah, ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat atau kelima di masyarakat.
Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, ini misalkan saja ya. Hari Minggu kemarin aku pergi ke rumah Siti. Di tengah perjalanan aku melihat seorang nenek yang sedang kebingungan. Ternyata ia ingin menyeberang jalan, namun tidak bisa karena jalan terlalu ramai. Aku menuntunnya dan membantu menyeberangkannya. Aku senang membantu nenek itu. Ia juga mengucapkan terima kasih kepadaku. Nah, buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, soal cerita yang pertama, misalkan saja ibu membuat 193 kue. Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 117 buah. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 200 buah. Berapa banyak kue ibu sekarang? Nah, yang pertama adalah kita jumlahkan dulu ya. 193 ditambah 117. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 11. 1 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 310. Kemudian kita kurangi karena diberikan kepada bibi. 310 dikurangi 200. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi banyak kue ibu sekarang adalah 110 buah. Soal cerita yang kedua. Udin mempunyai 256 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 244 butir lagi kepada Udin. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 359 butir. Berapa sisa biji-bijian sekarang? Kita kerjakan satu persatu ya. 256 ditambah 244. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 500. Jadi jumlah biji-bijiannya ada 500 butir. Kemudian digunakan 359 butir. Jadi dikurangi ya. 500 dikurangi 359. 0 tidak bisa dikurangi 9. Jadi pinjam 1 di depannya. 0 tidak bisa dipinjam. Jadi harus pinjam 1 lagi di depannya. Jadinya adalah 10. 10 dipinjam 1. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 10 sudah dipinjam 1, sisa 9. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 5 sudah dipinjam 1, sisa 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi sisa biji-bijian Udin adalah 141 butir. Soal cerita yang ketiga. Jumlah minuman mula-mula 367 gelas. Siti membagikan 113 minuman kepada warga yang kerja bakti. Pak RT membawa lagi minuman 250 gelas. Berapa banyak minuman yang tersedia sekarang? Kita kerjakan dari depan dulu ya. 367 dikurangi 113. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 254. Kemudian dijumlahkan dengan 250. 254 ditambah 250. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi
Jumlah minuman yang tersedia sekarang adalah 504 buah. Nah, contoh soal cerita yang keempat. Ibu membuat 298 kue lemper. 147 kue dikirimkan ke panti asuhan. Bibi memberi ibu kue sebanyak 199 buah. Berapa banyak kue ibu sekarang? 298 dikurangi 147. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Hasilnya adalah 151. Kemudian kita jumlahkan dengan 199. 151 ditambah 199. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 5 ditambah 9 sama dengan 15. 5 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi banyak kue ibu sekarang adalah 350 buah. Nah, kalian bisa mencoba membuat contoh soal cerita yang lain. Sesuaikan dengan penyelesaiannya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.